Apa kabar seluruh saudara-saudara Perhimpunan Inti di tanah air? Salam kebangsaan. Kami berharap Anda semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali pada hari Selasa ini, 1 Desember 2020, saya Martin memiliki kesempatan mendapatkan kehormatan untuk kembali bertemu dengan Anda, menyapa Anda semua. Para senior, rekan-rekan, selamat datang untuk yang baru bergabung, selamat datang di Zoominar Perhimpunan Inti yang pada kesempatan ini mengambil tema kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Nah, dalam kaidah bahasa Indonesia, kita sama-sama ketahui bahwa kata halal sudah mengalami perluasan arti. Seringkali orang bilang, wah ini barangnya diperoleh secara halal nggak nih? Atau ini ada penyelundupan disebutnya barang haram, ya seperti itu. Nah, malam hari ini kita memiliki tema yang lebih spesifik. Bukan halal dan haram dalam arti yang luas, tapi halal dan haram menurut syariat agama Islam. Seperti kita ketahui bersama bahwa NKRI adalah satu-satunya negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam populasi muslim terbesar di dunia. Hampir 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu penting sekali adanya sertifikasi halal dan penting sekali kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengetahui hal ihwal, untuk mengetahui gambaran yang lebih rinci tentang apa sih manfaatnya sertifikasi halal itu. Mungkin untuk konsumen, terutama yang beragama Islam, saudara-saudara kita yang muslim, muslimah, mereka memerlukan perlindungan keamanan, kepastian, rasa yakin bahwa produk yang mereka beli, layanan yang mereka akses sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk produsen, terlepas dari apapun agamanya, juga memiliki satu benefit, yaitu memperluas jangkauan pasar, membuat konsumen atau potensial customers Anda tidak merasa ragu atau khawatir ketika membeli atau mengakses produk yang Anda sediakan. Malam hari ini kita ditemani dengan satu narasumber yang luar biasa, Bapak Saiful Falah, Sarjana Teknik Master Komunikasi. Beliau adalah anggota dari Satuan Tugas Halal Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Boleh Pak, karena kita sudah di screening dan mengikuti protokol kesehatan, mohon izin bisa dilepas, mungkin Bapak lebih nyaman maskernya. Ya. Terima kasih. Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Kehormatan bagi kami, kehadiran satu narasumber yang punya kompetensi dan kapabilitas yang luar biasa. Bapak pada kesempatan ini akan membawakan beberapa informasi, beberapa materi yang membuat kami lebih paham Pak ya, tentang apa itu sertifikasi halal. Ya Pak ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya masih menunggu juga, biasanya ada Pak Ketua Umum, apakah beliau sudah join? Kalau belum mungkin bisa nanti diberitahu, kita langsung ke narasumber. Pak, sebelumnya kami setelah mengucapkan terima kasih tadi, kami ingin tahu juga, Bapak kan ini dari Satgas Halal Jawa Barat. Betul. Satgas itu kan Pak, kesannya udah serius ya Pak ya, udah waduh nih ada kewenangan untuk melakukan inspeksi ya Pak ya, pemeriksaan ya, lantas ada kewenangan juga untuk melakukan teguran bahkan tindakan lain ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, seserius itukah Pak tugas Satgas itu Pak? Tidak sebenarnya Pak, tidak seserius itu, tidak mengerikan itu. Jadi Satgas di kami ini merupakan kepanjangan tangan dari satu unit, satu badan baru Pak di Kementerian Agama, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adanya di tingkat pusat. Ya. Di tingkat daerah, di tingkat provinsi ini belum ada Pak badan itu. Nah, maka ditunjuklah kami di Kementerian Agama, di kantor wilayah provinsi, dibentuklah Satgas-Satgas daerah. Nah, saya kebetulan bergabung di Satgas Halal Jawa Barat. Begitu Pak. Keseharian Bapak berarti lebih di lapangan ya Pak? Betul ya? Pak. Karena Jadi, Satgas ya Pak? Ya? Betul. Saat ini memang kami mengemban amanah sebagai anggota Satgas ini sudah setahun Pak. Sudah setahun.
Kami terdiri dari beberapa unsur di Kementerian Agama. Ada dari sekretariatan, ada dari kehumasan, ada saya secara teknis setiap hari di bidang penyelenggara produk halal ini sebenarnya ke bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Baik. Jadi Satgas ini diambil dari beberapa bidang yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Ada satu koordinator, dikoordinatori oleh salah satu pejabat di kami, yaitu Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Karena di bidang tersebut ada seksi halal, Pak. Baik. Begitu, seksi halal. Nah, karena memang halal ini akan luar biasa pekerjaannya, maka diambillah dari beberapa unsur di Kementerian Agama di Kanwil Provinsi Jawa Barat. Begitu, Pak. Mungkin gambaran singkat tentang Satgas ini. Berarti apa yang saya bayangkan tentang betapa mengerikannya Satgas itu sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Betul. Tidak seperti itu juga ya Pak ya. Tidak. Jadi Bapak kalau saya lihat artinya dari penjelasan tadi Bapak lebih banyak atau memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk justru mengedukasi ya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Mengedukasi publik ya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Betul. Bagus sekali. Silakan mungkin Pak Saiful punya beberapa informasi yang akan disampaikan kepada teman-teman inti. Terima kasih Pak Martin. Bapak dan Ibu, berbahagia sekali saya hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu kaitannya menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan proses sertifikasi halal produk begitu. Tadi sudah disampaikan Pak Martin di awal bahwa halal ini multitafsir begitu. Tetapi halal saat ini yang akan kita bahas ini tentang produk begitu ya. Produk kaitannya dengan produk-produk makanan, produk minuman, ya, produk obat, kosmetik begitu. Dan juga lebih luas lagi tentang barang-barang gunaan, Pak. Oke. Contohnya masker ini, Pak. Oh, masker juga ada sertifikasinya, Pak ya? Ada sertifikasi halalnya. Baju kita. Ya. Terus kemarin ada yang mensertifikasi pegas, Pak. Pegas buat kasur, Pak. Oh, oke. Itu sudah masuk. Untuk spring bed maksudnya, Pak? Okay. Karena spring bed ini kan barang gunaan. Begitu. Nah, termasuk juga produk-produk kimiawi, produk biologi yang erat kaitannya dengan makanan. Itu juga termasuk lingkup proses sertifikasi halal. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya usaha di beberapa bidang tadi, ya, itu memang saat ini ada satu kewajiban untuk melakukan proses sertifikasi halal ini. Saya berbicara sebelumnya lebih global lagi. Sertifikasi halal ini di beberapa negara yang bahkan dikategorikan bukan negara Muslim, mereka menstandarkan Pak sekarang. Oke. Filosofinya karena mereka menganggap bahwa sertifikasi halal ini lebih dari sekedar standar mutu tertentu begitu. Kita tahu ketika kita punya produk mau diedarkan, biasanya kita menghubungi BPOM untuk mengurus merek dagangnya atau izin edarnya. Betul. Mereka masih membolehkan ada unsur-unsur yang secara syariat Islam haram masuk ke produknya. Betul. Begitu. Dengan kadar tertentu tentunya. Tapi di sertifikasi halal ini sedikit saja ada barang yang secara syariat Islam itu diharamkan, maka hukumnya haram. Langsung terdeteksi ya Pak ya? Langsung terdeteksi haram. Setitik saja ada unsur khamar di dalamnya, maka itu langsung dikategorikan haram. Khamar itu? Khamar itu minuman yang diproduksi begitu hasil fermentasi sehingga terbentuk sebuah minuman begitu. Nah itu tidak diperbolehkan ada minuman beralkohol ya Pak ya? Betul Pak. Diperbolehkan ada di produk yang akan disertifikasi halal. Baik. Termasuk daging. Daging jelas babi itu sudah dan turunannya itu satu hal yang mutlak, tidak boleh ada unsur itu di dalam. Babi dan turunannya. Jadi tidak hanya berbicara tentang daging babi, tapi juga minyak babi atau produk-produk lain yang berasal dari hewan yang bernama babi. Betul. Oke. Jadi ada unsur itu sedikit saja itu ya sudah. Karena di sertifikasi halal ini ada dua keputusannya nanti. Dia halal atau tidak halal. Begitu. Kalau di izin edar ya meskipun ada unsur itu,
tapi dengan kadar tertentu mereka masih bisa mendapat izin edar. Kalau di kita tidak begitu Pak. Cukup ketat ya Pak ya? Mutlak begitu ya. Mutlak ya. Mutlak seperti itu. Karena memang pilihannya hanya dua nih Pak Saiful. Pilihannya dua. Halal atau tidak halal. Halal atau tidak halal. Oke. Begitu Pak. Seperti itu mungkin. Baik. Tadi disebutkan sekarang ini banyak negara-negara yang tadi dikatakan kategori non-muslim itu mensyaratkan halal. Sehingga saya selama setahun ini menggeluti dunia halal ternyata sangat luar biasa sekarang. Di dalam negeri pun ya sudah jelas Pak. Kita hidup di lingkungan yang mayoritas muslim, mereka mungkin lebih sangat aware lagi terhadap halal. Ketika ada produk ada label halalnya, maka ini akan mungkin jadi prioritas utama. Sehingga ketika produk kita sudah ada sertifikat halalnya, ini akan menimbulkan nilai tambah yang sangat luar biasa. Dan sekarang sudah saya melihat semenjak undang-undang baru ini terbentuk begitu, semenjak kami hadir di dunia halal ini, antusiasme masyarakat, terutama pelaku usaha, ini sangat luar biasa. Begitu. Dan Bapak memang melihat itu, artinya terlihat dari mungkin cukup banyak rekan-rekan kita yang memiliki produk, mendaftarkan produknya di. Betul. Jadi maksudnya Bapak ini ada di Satgas Halal Jabar. Nanti kalau mau daftarnya juga ke situ Pak ya. Nah nanti saya akan coba jelaskan, ada di slide yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Nah ini adalah infografis tentang proses layanan sertifikasi halal. Posisi kita di mana? Kita di Kementerian Agama ini ada di awal, di situ ada BPJPH. Ya. Jadi kita ketika para pelaku usaha mengajukan pertama kali ke kita dulu, Pak. Oke. Ya. Dengan ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Setelah itu nanti kita akan arahkan para pelaku usaha ini ke LPH namanya. LPH ini Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, di kita ini sekarang baru hanya ada LPPOM MUI. Baik. Jadi LPPOM MUI itu sebagai LPH. Ya. LPH. Yang lingkaran biru berarti Pak? Betul Pak, itu Pak yang paling tengah itu ya. Itu ada LPH. Dan informasi bahwa LPH saat ini sudah bertambah, itu ada Sukovindo Pak. Sukovindo, itu kan itu laboratorium sudah betul, Pak. Cukup lama Pak ya? Sudah sangat luar biasa, dia punya sumber daya yang mumpuni, fasilitas yang tidak diragukan lagi. Betul. Jadi nanti pilihannya bisa ke LPPOM MUI, bisa ke Sukovindo. Dan itu setelah dari lingkaran. Betul, setelah kita dari BPJPH itu yang penetapan itu. Nah nanti pelaku usaha boleh memilih mau kemana dia memeriksakan produknya gitu Pak. Oke. Fair ya Pak ya? Fair Pak. Silakan mau ke LPPOM MUI yang sekarang existing atau alhamdulillah sudah datang yang baru Sukovindo. Nanti dari LPH ini diserahkan ke MUI, dalam hal ini ke majelis fatwanya untuk difatwakan. Dari LPPOM atau dari Sukovindo nanti akan masuk ke majelis fatwa MUI untuk difatwakan. Hasil dari majelis fatwa MUI itu diserahkan ke kami lagi untuk diterbitkan sertifikat halal. Dalam rangkaian ini tetap Majelis Ulama Indonesia terlibat untuk mengeluarkan fatwa ya Pak ya? Setelah dari hasil pemeriksaan di laboratorium yang disediakan baik oleh swasta dalam hal ini, misalnya kita bicara Sukovindo ya Pak ya? Atau laboratorium disediakan oleh MUI sendiri? LPPOM MUI, oke. Seperti itu. Dan ke depan LPH ini Pak, kita sudah mengasesmen beberapa perguruan tinggi yang ada di Bandung ini sudah sangat banyak ya. ITB Pak, Salmannya. Ada halal centernya Salman, itu sudah juga mereka sangat siap. Unpad Pak, Unpad, UIN, Unpas, Unisba, IPB itu sudah mengajukan diri sebagai LPH. Karena kami juga di BPJPH juga salah satu tugasnya adalah menerbitkan izin operasional dari LPH. Jadi nanti ketika ada lembaga mau membuat LPH boleh silakan. Izinnya dari Bapak ya? Izinnya dari BPJPH. Sehingga ketika LPH kita banyak kan lebih kompetitif begitu Pak. Pelaku usaha lebih dengan mudah dia mau kemana ini? Memeriksakan produknya. Jadi ini alurnya, alur sertifikasi halal. Posisi kami ada pas pertama pemberkasan. Kita langsung entry ke aplikasi yang punya kita. Setelah itu kita terbitkan sertifikatnya. Nah, berbeda antara sertifikat yang sekarang dengan yang dulu itu dari LPPOM itu.
Kalau yang dulu itu cuma 2 tahun masa berlakunya. Ya. Nah, sekarang 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi ketika mendapat sertifikat halal, maka dia berlaku 4 tahun. Jadi cukup panjang begitu. Dan setelah 4 tahun ada audit ulang atau memang harus mengurus baru lagi? Betul, ada pembaruan. Pembaruan. Oke. Begitu. Seperti itu. Nah, ini kami sebenarnya ada di slide berikutnya sedang menunggu alur baru sertifikasi halal produk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat. Wah, baru tahu nih saya, Pak. Ternyata dalam undang-undang itu, Pak, ada satu bagian kita di proses sertifikasi halal. Ya. Artinya Ciptaker itu juga sudah mengakomodasi tentang sertifikasi halal ya, Pak, luar biasa ya. Ada di situ, Pak. Jadi kalau yang tadi yang sekarang existing itu lama waktunya itu, Pak, tadi di slide itu dijelaskan dari mulai pendaftaran pertama sampai dengan sertifikat itu keluar itu kurang lebih 3 bulan, Pak. Ya. Tapi dengan undang-undang baru ini, Pak, ini kita diharuskan bekerja selama 21 hari saja, Pak. Dari mulai masuk pendaftaran sampai dengan nanti sertifikat keluar itu harus 21 hari. Dari 3 bulan? Dari 3 bulan. Jadi hanya 25%-nya sekarang? Betul, Pak. Jadi efisiensinya tinggi sekali ya, Pak ya? Sekali. Ya. Bisa dilihat di situ, di kami ya, pelaku usaha menyerahkan datanya ke kami, ini kami hanya diberi waktu 2 hari untuk mengelola berkas tersebut dan segera melempar ke LPH yang ditunjuknya. LPH memeriksanya itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang terjadi sekarang, kadang ada yang 2 bulan, 3 bulan begitu, Pak. Karena memang pertama LPH kita baru hanya 1, LPPO. Produk banyak, pemeriksa cuma sedikit. Sehingga memerlukan waktu yang akhirnya panjang. Betul. Adanya LPH Sukovindo yang baru ini memang diharapkan bisa memangkas waktu itu. Sehingga tidak tertumpu di satu lembaga saja. Nah, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini ya lebih hebat lagi, dia hanya 15 hari. Oh, dari 3 bulan jadi 21 hari, sekarang jadi 15 hari. LPH ini memeriksanya harus 15 hari. Setelah itu hasil dari pemeriksaan ini harus diserahkan ke MUI ya untuk difatwakan, ini sekitar 3 hari. Setelah itu balik lagi ke kita, ke BPJPH. Itu dikasih waktu hanya 1 hari untuk menerbitkan. Total baru 19 hari itu, Pak. Ya, ini dari pertama di sini 2 hari, ya, 15 hari, 3 hari. Jadi kita hanya waktu totalnya 21 hari. Oke, ya. Dari mulai pengajuan sampai dengan ya, dari pengajuan tadi 2 hari ya, Pak ya. Betul. Jadi sangat memangkas waktu sekali. Dan kita sedang menunggu peraturan turunannya dari undang-undang. Pasti nanti ada PP, ada PMA, ada KMA begitu. Ya. Nah, ini sedang digarap luar biasa oleh teman-teman di pusat. Ya. Mudah-mudahan bisa dikasih kelancaran sehingga undang-undang ini sudah disahkan. Nah, segera mudah-mudahan undang-undang ini segera diberlakukan. Termasuk UMKM yang kemarin sempat ramai dan diinikan nanti gratis, biayanya gratis. Ya. Begitu. Tidak dipungut biaya. Saat ini sebenarnya di kami tidak dipungut biaya, tidak ada biaya di Kementerian Agama itu. Biaya itu muncul di LPH nanti. Jadi setelah berkas ke kami, kita serahkan ke LPH, nah baru muncul biaya pendaftaran itu, biaya-biaya itu di LPH. Jadi di kami menerima berkas dengan nanti mengeluarkan sertifikat itu free, tidak ada biaya. Begitu. Oh, oke. Jadi biayanya itu hanya biaya pengujian ya, Pak ya? Pengujian. Oke. Hanya biaya pengujian. Begitu. Untuk jenis produk tertentu, tentunya kan range harga pengujiannya juga beda, Pak? Ya, beda-beda. Apakah diberitahukan juga ke pemohon sebelumnya akan menghabiskan atau mungkin perlu biaya berapa untuk pengujian di laboratorium? Jadi kami memang selama ini berkomunikasi dengan LPPOM karena memang yang mengeluarkan biaya itu LPPOM. Yang pasti bahwa setiap perusahaan tidak sama biayanya. Ya. Tergantung dari jenis produk yang ada, yang akan disertifikasi. Ya. Tergantung banyaknya bahan yang digunakan, kompleksitas bahan yang digunakan. Semakin besar, semakin banyak bahannya, semakin banyak produknya, itu akan semakin besar biaya. Namanya biaya akad, Pak.
biaya akadnya, ya. gitu, biaya akadnya. Ya. Tetapi untuk produk-produk yang skalanya kecil itu juga tidak terlalu. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang UMKM ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Range-nya sih kalau saya memantau begitu ya, antara 2 sampai 5 jutaan. Untuk satu perusahaan. Satu perusahaan. Oke. Cukup terjangkau. Pak. Cukup terjangkau. Oke. Saya akan coba berbicara tentang persyaratannya nih Pak. Ya, ini banyak yang penting mungkin nih Pak. Apa Bapak aja dan Ibu ingin tahu persyaratan pengajuan ini. Yang pertama ada di slide berikutnya Mas. Oke. Jadi ada surat permohonan, ada formulir pendaftaran, ini hanya yang standar begitu ya. Surat permohonan, formulir pendaftaran bisa diunduh di situs kita halal.go.id, di situ ada. Aspek legal, nah di sini Pak, bisa NIB, bisa NPWP. Jadi kalau belum punya NIB, belum punya PIRT, belum punya SIUP, NPWP pun jadi ya. Jadi. Ketika tidak punya, saya tidak punya NPWP, surat keterangan usaha dari kelurahan pun boleh. Boleh, luar biasa. Jadi sangat mudah sekali. Enggak dibuat ribet ya Pak? Tidak dibuat ribet, begitu. Identitas penyelia halal ini semacam supervisor lah kalau di perusahaan, tetapi dia lebih konsen ke proses halalnya dari mulai bahan baku, proses produksi sampai dengan pengemasan itu. Orang penyelia halal ini bertugas memastikan bahwa semua dengan kaidah halal begitu. Artinya penyelia atau supervisor yang mengawasi halal tidak hanya proses itu dari internal perusahaan ya. Apakah beliau itu harus muslim nggak? Tidak harus Pak. Tidak, karena hanya ada prosedurnya ya Pak ya, mengikuti prosedur tersebut ya. Di aturannya itu diutamakan memang di situ. Tidak harus, tapi diutamakan. Ya. Ketika tidak ada boleh Pak, silakan ada di masyarakat. Itu dilampirkan saja KTP-nya, terus daftar nama produk yang akan disertifikasi, daftar bahan. Nah ini bahan memang penting Pak. Ya. Jadi ketika kita mau mensertifikasi produk, kita harus terbuka menyampaikan bahan-bahan yang kita gunakan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada rahasia di antara kita ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Jadi sampaikan saja semua bahan yang digunakan. Ya. Itu dalam daftar bahan, ada formatnya sebenarnya. Terus ada proses pengolahan produk, itu global saja dari mulai pembelian bahan baku, mungkinnya penyimpanan, proses produksi, sampai dengan pengemasan. Gitu. Kan itu adalah titik-titik kritis kehalalan produk itu. Ya. Begitu. Itu harus juga dijelaskan secara jelas. Selebihnya ada sistem jaminan produk halal. Ini nanti LPH yang bertugasnya membuat sistem jaminan produk halal ini. Jadi LPPOM nanti juga memandu Bapak dan Ibu membuat sebuah sistem jaminan produk halal di tempatnya. Ya. Jadi sebagai kerangka acuan begitu dalam proses produksi. Ya. Dan terakhir identitas pendaftarnya. Jadi ini persyaratan yang disyaratkan untuk kita mengajukan proses sertifikasi halal. Tidak terlalu sulit saya kira, ya mudah. Untuk poin pertama dan kedua ini bisa di-download saja. Untuk formulir pendaftaran memang di kita ada beberapa jenis formulir pendaftaran tergantung produk yang akan kita sertifikasi. Di slide selanjutnya ada. Nah ini. Jadi kita ada 5 jenis formulir pendaftaran. Yang pertama namanya FRMEM2OK. Ini untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya produk untuk minuman, makanan, kosmetik, dan obat, nanti formulirnya yang ini dipakai. Dan ini semua ada di halal.go.id. Bisa di-download di situ. Halal.go.id. Nah, ini penting nih Bapak Ibu tahu nih. Halal.go.id, di situ ada informasi penting, tinggal diklik nanti muncul semua form ini. Begitu. Yang selanjutnya ada namanya form RKA. Ini untuk rumah makan dan catering. Oke. Jadi bagi yang punya rumah makan catering nanti bisa pakai yang form ini. Selanjutnya ada LPHU, ini untuk rumah potong hewan atau unggas. Gitu. Nah ini pakainya yang ini. Selanjutnya ada FRJSA untuk jasa. Jasa ini misalkan pengiriman, pendinginan begitu ya. Seperti itu. Itu juga ada sertifikasi halalnya. Nah memakai form ini FRJSA. Dan untuk barang gunaan ada FRBGU.
tadi yang apa tuh, saya Pak, sampaikan. barang gunaan tuh, Pak? Contohnya semua yang barang yang kita gunakan. Oh, termasuk spring bed tadi, Pak ya? Spring bed ini gitu ya. Ini jadi kategorinya masuk barang gunaan. Gitu. Ya. Pokoknya yang melekat di tubuh kita, yang kita pakai sehari-hari, nah, itu masuk barang gunaan. Maksud tadi diskusi kita sebelum ini kayak apa? Sikat gigi ya. Gitu, kuas ya. Itu barang gunaan. Barang gunaan ya, Pak ya. Karena bersentuhan langsung dengan pengguna ya, Pak ya. Ya. Begitu. Jadi ini untuk alur sertifikasi halal dari mulai alurnya apa saja yang harus disiapkan, insya Allah tidak akan terlalu merepotkan Bapak dan Ibu. Selama ini memang kita sudah setahun ini hampir menangani sekitar 2.000-an, sekarang sudah hampir 2.000 pelaku usaha yang di Jawa Barat biasa, di Jawa Barat saja. Di Jawa Barat. Belum termasuk UMKM yang difasilitasi gratis oleh dinas. Oh iya. Karena beberapa dinas termasuk Bank Indonesia ada program fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM. Itu dibayarkan full oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa. Oke, ya. Begitu mungkin untuk alur, untuk persyaratan. Nah, untuk ini Pak, ini bagaimana sih prosesnya? Nah, ini saya ada di slide 16 Mas di bawah. Ketika Bapak dan Ibu berkas sudah lengkap, nah, karena memang situasi kita yang sekarang masih kayak gini, kita masih dihadapkan dengan pandemi yang ya luar biasa begitu. Nah, kami membuka pelayanan online. Jadi persyaratan-persyaratan tadi Bapak dan Ibu silahkan di-scan saja semuanya. Setelah itu dikirim ke email satgashalaljabar@gmail.com. Ya. Jadi silahkan di email ke situ. Dokumennya di-scan per dokumen ya. Jadi formulir pendaftaran 1 begitu. Ya. Surat permohonan 1 begitu. Jadi jangan digabung ya. Dan untuk memudahkan kami, saya juga menyebutkan di bawah untuk subjeknya itu mohon dibuat seperti itu, nama perusahaan, _pendaftaran SH, _tanggal pengiriman. Untuk memudahkan kami. Ini semua di email Pak ya? Nah ini di email Pak. Ya. Jadi persyaratan tadi cukup di email saja. Nanti surat pengantar, output dari kami itu adalah surat pengantar. Ya. Surat pengantar kita akan emailkan juga ke email Bapak dan Ibu. Baik. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan melanjutkan ke LPH dan LPH pun juga online Pak. LPPOM MUI itu online. Ya. Ada aplikasi namanya Serol. Jadi tidak harus datang ke Bandung, tidak harus datang ke Jalan Riau karena MUI ada di Jalan Riau. Bisa langsung di rumahnya dimanapun ya, lingkupnya Jawa Barat. Ya. Bisa langsung mendaftarkan diri di sini. Praktis. Praktis sekali Pak. Dan nanti tinggal menunggu auditor datang. Ya. Dan bahkan sekarang auditor ada yang tidak datang juga Pak. Jadi menggunakan video call. Oh gitu bisa ya Pak? Iya bisa. Wah mantap. Untuk produk-produk di luar daging, itu mereka biasanya pakai video call. Jadi tidak langsung datang ke tempat. Ya. Sertifikat nanti keluar pun juga kita bisa sampaikan tidak harus. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak harus datang ke kami. Gitu. Ya. Dari mulai ngusulin sampai dengan terima sertifikat bisa diam manis di rumah saja. Begitu Pak. Seperti itu. Itu akan sebenarnya itu kan konsep dari efisiensi ya Pak ya. Betul. Karena memang zaman berubah. Ya. Kalau kita mondar-mandir ya melalui berapa meja itu juga apalagi zamannya sekarang banyak resiko yang harusnya kita hindari ya Pak ya. Iya. Jadi seperti itu Pak. Nah ini mungkin untuk alur kita akan coba kembangkan dengan diskusi-diskusi mungkin nanti. Yang pasti bahwa alur sertifikasi halal ini seperti itu. Jadi tidak sulit dari sisi persyaratan, tidak ada yang rumit begitu. Izin usaha banyak yang mengeluhkan tentang izin usaha Pak. Kita kan tidak punya NIB, kita tidak punya SIUP begitu. Tidak harus. Surat keterangan dari kelurahan pun bisa. Betul. Luar biasa. Datang ke kelurahan buat surat keterangan usaha, setelah itu lampirkan. Kita pasti langsung proses. Keren Pak. Terima kasih nih Pak Saiful. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara Perhimpunan Inti seluruh tanah air. Tadi penjelasannya singkat, padat dan cukup membuat kita melihat satu cakrawala baru tentang prosedur yang begitu efisien sebenarnya. Namun, apabila Bapak Ibu masih memerlukan informasi, memerlukan bantuan,
memerlukan apapun sehubungan dengan keperluan Bapak Ibu mengurus sertifikasi halal untuk produk yang Bapak Ibu miliki, kami dari Perhimpunan Inti pun setia melayani Anda, khususnya untuk anggota Perhimpunan Inti. Jangan ragu-ragu, tinggal hubungi Sekretariat Inti untuk urusan sertifikasi halal. Nomornya bukan nomor Ibu Ben, tapi nomornya Pak Adi Kurniadi di 0815 4630 Ya, saya ulang 0815 4630 Hubungi Pak Adi Kurniadi, nanti beliau akan membantu Bapak Ibu mungkin apa yang masih kurang jelas, apa yang mungkin dokumen atau persyaratan apa yang Bapak Ibu perlu lengkapi, nanti akan kami bantu. Ya, jangan lupa itu. Nah, Pak Saiful, ini satu cakrawala sudah terbuka. Sesuatu yang selama ini banyak teman-teman dari tentunya dari dunia usaha ya, yang baik itu produsen ataupun rantai distribusi itu aduh pusing nih katanya ya tentang sertifikat halal nih kayaknya rumit banget ya, apalagi yang non muslim. Berpikir aduh sesuatu yang sepertinya ada di luar jangkauan pemikiran ya, karena tidak selama ini kan kita tidak terlalu aware mungkin tentang itu ya. Nah, pertanyaannya misalnya gini Pak, ada restoran menjual produk yang tidak halal, tapi juga menjual produk yang halal menurut syariat Islam. Nah, apakah untuk produk yang halalnya itu bisa disertifikasi nggak? Boleh Pak, tetapi dengan kaidah-kaidah tertentu Pak. Jadi artinya begini, gimana? Ya. Pertama harus dipastikan bahwa tempat produksi terpisah. Misalnya dapur nggak boleh jadi satu. Nggak boleh satu. Oke. Alat tidak boleh satu. Ya. Bahkan untuk RPH itu ya, RPH kan kebanyakan di situ ada babi, juga dia menyembelih sapi begitu. Itu harus berjarak 4 km Pak, ada aturannya. Oh, RPH-nya ya Pak ya? RPH itu. Ya. Jadi rumah pemotongan hewannya. Ya. Dan harus disekat oleh dinding yang tinggi. Ya. Jadi untuk mengantisipasi tercampurnya. Ya. Kontaminasi. Betul. Ya. Nah, tadi disampaikan kasusnya ada sebuah restoran dia produksi 2 produk ini. Ya. Itu harus benar-benar dipastikan bahwa tempatnya harus terpisah. Ya. Boleh silakan, tidak jadi masalah. Tetapi tempatnya terpisah itu artinya tidak boleh dalam satu bangunan. Tidak boleh Pak, baiknya tidak boleh dalam satu bangunan. Baik. Karena kalau dalam satu bangunan itu pasti akan ada kontaminasi, ada perpindahan barang atau alat yang digunakan. Nah, itu tidak boleh Pak. Jadi di standar sertifikasi halal tidak boleh. Tadi disampaikan juga ada daging sapi, dia disembelih dengan cara syar'i. Tetapi menggunakan truk yang bekas babi begitu untuk mendistribusikannya. Nah, daging ini jadi haram, Pak. Oh, karena itu tadi Bapak bilang ada sertifikasi halal juga untuk apa disebutnya? Jalur logistik itu, jalur distribusi, Pak ya? JS untuk jasanya itu. Jasanya itu ya? Termasuk juga ada sertifikasi untuk jasa. Termasuk untuk distribusi itu. Distribusinya. Artinya tidak boleh sedikit pun dalam bentuk apapun, dengan cara apapun ada kemungkinan persinggungan atau kontaminasi itu ya? Oke. Itu. Jadi di sertifikasi halal yang mutlak hanya itu. Bahkan nanti di persyaratan itu ada di LPPOM itu ya, di LPH ada satu dokumen berita acara bahwa semua produk yang diproduksi tidak menggunakan babi, daging babi dan turunannya. Gitu. Itu dan di atas materai ditandatangani. Betul. Jadi saya pernah lihat itu betul Pak. Seperti ada satu komitmen ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih Pak Saiful. Misalnya gini nih Pak, ada satu kejadian lagi begini. Bagaimana apabila dalam satu bentuk usaha ya Pak ya, kita kan bermacam-macam Pak produknya Pak ya. Seseorang tidak mau mencantumkan atau tidak mau mengurus sertifikasi halal. Artinya kan walaupun dia memang benar-benar tidak menggunakan barang-barang yang diharamkan secara syariat Islam. Tapi dia tidak mau mengurus juga sertifikasi halal. Apakah produk yang dia jual, baik produk itu barang ataupun jasa, digolongkannya halal atau tidak Pak?
Jelas produk itu belum tersertifikasi. Kita kategorikannya Kategorinya belum tersertifikasi. tersertifikasi. Oke, tapi bukan paksaan kan Pak? Bukan Pak, bukan paksaan. Halal haram ini terserah silakan pelaku usahanya. Yang pasti biasanya sekarang ini Pak, ketika kita punya produk, kita ingin memasukkan ke tempat-tempat ya contohnya gerai-gerai begitu. Ya. Ini kebanyakan sekarang sudah mensyaratkan harus ada sertifikasi halalnya. Oh. Jadi sebenarnya kan sertifikasi itu untuk kepentingan produsen sendiri ya Pak? Produsen sendiri. Ya. Akhirnya kembali lagi ke produsennya. Ketika dia sudah punya sertifikat halal, maka nilai tambah yang akan dia dapatkan. Contoh ketika kita punya produk ingin masuk ke Alfa lah misalnya. Sekarang sudah wajib Pak ada itu. Mereka mensyaratkan ada sertifikasi halal. Ke gerai-gerai gitu ya, ke Jogja, ke mana yang saya tahu mereka itu wajib. Semua harus ada sertifikat halal. Meskipun di tempat-tempat itu juga dibolehkan, boleh ada produk yang non halal, tetapi harus ditulis jelas bahwa ini adalah produk non halal. Ya. Dan sekarang sudah umum kita lihat di supermarket atau di mana-mana Pak ya. Betul, seperti itu. Wah ini menarik sekali nih Bapak Ibu nih. Rupanya sudah saya lihat di layar di sini di monitor sudah cukup banyak juga yang ingin informasi lebih dalam lagi, mungkin ada yang bertanya, nanti kita bacakan jangan khawatir. Pak Saiful, silakan kalau ada hal lain lagi yang perlu diinformasikan, Pak. Tentang layanan di kita, Pak, insya Allah nanti kita hadir di PTSP kita, alamat kantor saya di Sudirman, nomor 644. Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di hari kerja, insya Allah ada loket yang khusus menangani tentang halal. Kalaupun memang Bapak dan Ibu agak tidak bisa datang langsung, bisa juga menghubungi hotline kita ada di nomor yang sudah tadi disampaikan 0811 2138 385. Itu nanti akan membimbing Bapak dan Ibu mengurus proses sertifikasi halal ini. Atau mungkin untuk anggota inti khususnya malam ini yang bergabung ya, mohon izin Pak ya, boleh ke Bapak Adi Kurniadi, beliau rekan kita juga dari Perhimpunan Inti Jabar di 0815463000. Nah, dan saya kalau sarankan Pak, mohon maaf izin, kalau ini untuk lebih mempermudah, memang baiknya gabung Pak. Oh, malah Bapak lebih memilih bisa kolektif ya Pak nanti ya. Sehingga ketika ada nanti kesulitan bisa saling mengisi. Ya betul. Karena nanti ada beberapa instrumen yang apalagi di LPH itu yang memang banyak sekali instrumen yang harus diisi. Jadi ketika kita menemukan kesulitan, maka bisa bareng-bareng. Gitu. Asik. Seperti Terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang perlu informasi detail tentang teknis pengisian formulir atau apapun, tadi opsinya sudah disampaikan langsung oleh Pak Saiful, bisa melalui Perhimpunan Inti Jabar. Nah, Pak, kalau sekarang kita lihat keniscayaan, artinya kan hal yang mau nggak mau terjadi ya Pak ya, sudah niscaya akan terjadi orang bilang ya, atau niscaya itu merupakan sebuah fakta atau fenomena yang sudah sekarang nih, what's on nih sekarang ya, sedang terjadi nih sekarang. Kalau kita lihat Pak, produk tadi Bapak bilang sampai ke spring bed. Selama ini kan mungkin saya, entah kalau teman-teman yang lain, mana kepikiran saya, spring bed kok masih, wah ini spring bed, atau mungkin saya pernah dengar juga sampai ke produk-produk, betul Pak, baju saya pernah dengar ya, harus ada sertifikasi halal. Misalnya Pak, sekarang kita bilang tentang barang-barang yang tadi Bapak bilang apa? Yang barang-barang gunaan ya Pak ya. Nah, barang-barang gunaan itu kalau saya lihat juga sekarang produk-produk tersebut di supermarket, udah ada tuh, ada logo halal ya Pak ya. Betul. Tapi untuk barang gunaan khususnya belum banyak yang ada logo halalnya. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang memproduksi seperti itu. Misalnya ada yang memproduksi furniture, housewares misalnya Pak ya. Apakah hal tersebut juga merupakan sasaran atau merupakan satu target dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat untuk disertifikasi nggak Pak? Ya, jadi gini Pak, ada tahapan-tahapan prioritas Pak kita ini. Yang akan kita dulukan ini makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik Pak. Makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Oke.
Jadi untuk produk-produk itu kita akan sosialisasikan secara gencar begitu. Kita selama ini akhir-akhir ini kita juga sering datang ke tempat-tempat perbelanjaan, swalayan, mengecek itu Pak, kehalalan produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Ketika ada makanan yang dan rata-rata Pak kita melihatnya sudah hampir 90% sudah ada sertifikat halalnya. Apalagi kalau di swalayan besar begitu. Mereka sudah mensyaratkan ada sertifikat halal untuk setiap produk masuk ke tempat. Jadi mereka. konsumennya nggak ragu. Betul. Nah, kami mengecek biasanya hanya kadaluarsanya masa berlaku dari sertifikat halal. Berapa lama tuh Pak? Yang kemarin itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, ketika sertifikat itu keluar dari kita saat ini 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Oke. Gitu. Jadi memang kita baru concern ke makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik saat ini. Begitu. Silogisme dari pernyataan tadi adalah apabila Bapak menemukan makanan, misalnya kita mohon maaf nih, contohnya keripik. Oke. Ya, mungkin sepintas orang berpikir oke lah di keripik, misalnya keripik singkong. Betul. Masa sih ada yang nggak halal menurut syariat Islamnya? Ya. Nah, tapi ternyata produk tersebut tidak ada sertifikasinya, sertifikatnya tidak tersertifikasi halal. Maka itu akan ditindak atau bagaimana Pak? Enggak Pak, kita hanya mengedukasi saja. Mengedukasi. Mengedukasi saja. Oke. Ya. Bahwa produk ini baiknya disertifikasi halal. Disertifikasi. Ya. Kita tidak ada sampai penindakannya enggak Pak. Baik. Jadi tidak mengerikan itu begitu Pak. Tapi kan memang benefitnya untuk si produsen itu sendiri. Ya. Jadi orang nggak ragu ya Pak ya mau mengakses produk. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah waktunya kita mohon izin Pak Saiful. Mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kita di sesi 1 biasanya di sesi 2 kita simak dulu informasi berikut karena dari mereka lah acara ini bisa terselenggara dengan baik dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dari rekan-rekan kita yang mendukung acara, kami persilakan. Terima kasih untuk seluruh mitra, partner, rekan-rekan. Karena Anda acara ini memungkinkan untuk bisa terselenggara terus mengedukasi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa seluruh tanah air. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Masih bersama narasumber di kesempatan kali ini, Bapak Saiful Falah dari Satgas Halal Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Jabar. Kantornya itu yang di tikungan Jalan Garuda Pak ya? Iya, itu persis di situ pas tikungan itu. Betul. Kita ada 2 muka, Garuda dengan Sudirman itu. Di tikungan. Di tikungan ya, itu. Di apa orang dan di hook. Iya, di hook itu Pak. Nah, ini dari Pak Leon Hanafi mungkin ya, Pak Leon. Saya beli kulkas ada tanda halal.
Kalau kulkas apa harus ada sertifikat halal? Itu pertanyaannya. Mungkin sama kayak spring bed nih Pak. Iya, jadi itu Pak, berkaitan dengan barang gunaannya Pak. Kulkas ini kan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang kita konsumsi. Oh iya, buat taruh makanan ya? Makanan. Betul ya. Ketika produknya, bahannya menggunakan unsur yang secara syariat tidak halal, ya berarti kan berimbas terhadap nanti makanan, minuman yang kita simpan di situ. Betul. Jadi itu memang Pak sekarang sudah terstandar begitu. Setiap kulkas kayaknya semua ada sertifikat halal. Iya. Sudah muncul sertifikat. Kalau mungkin dulu orang aneh tuh Pak. Aneh Pak. Loh, kok ada sampai kulkas, ada kulkas yang halal ya. Tapi benar yang tadi Bapak bilang, iya kulkas kan buat taruh makanan ya. Betul. Itu seperti itu Pak mungkin. Ya. Di sini ada lagi dari. Oke. Ya, apakah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Jawa Barat berlaku untuk skala nasional, juga berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia? Oke. Ini mungkin perlu diluruskan bahwa sertifikat nanti yang keluar bukan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Tetap dari MUI? Tetap dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Tetap dari pusat ya Pak ya? BPJPH. Jadi ya. tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Agama yang bertugas untuk menangani sertifikasi halal ini ada badan baru namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Begitu. Nanti keluar sertifikatnya dari mereka, dari sana, dari Jakarta. Kami kan hanya satgas di daerah. Ya. Kami bekerja dengan aplikasi yang terkoneksi ke Jakarta. Ketika prosesnya sudah selesai, maka secara otomatis sertifikatnya keluar dari Badan Penyelenggara Jaminan Artinya Produk nasional. Halal. Dan berlaku nasional dan internasional. Internasional. Ya. Begitu. Ya juga Pak, masa hanya di Jawa Barat ya halal ya? Begitu. Nanti di Jawa Barat produk Ibu Norma halal, nanti ke Jawa Tengah jadi harus urus lagi ya, nggak mungkin ya. Nah, itu sudah terjawab. Tadi terima kasih untuk Pak Leon, juga terima kasih untuk Ibu Norma. Semoga bisa memahami jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Selanjutnya dari Ibu Syanti. Selamat malam. Jika sudah mendapatkan sertifikasi halal, bolehkah membuat stiker halal untuk beberapa booth? Oh mungkin ini kalau booth yang dimaksud booth apa nih ya? Terima kasih. Mungkin ini produknya dia punya cabang atau industri franchise mungkin begitu ya? Ya mungkin ya. Begini, kemarin yang terakhir ke kami itu kayak Ricis Pak, Ricis. Ricis Factory itu kan dia di mana-mana. Outletnya banyak. Outletnya banyak, ya. Tetapi prosesnya satu. Jadi dia mensertifikasi satu untuk semua outletnya. Oke. Jadi nanti tidak harus setiap outlet disertifikasi lagi, tidak harus. Karena toh mungkin dalam proses sertifikasi itu juga outlet-outlet yang ada harus diberitahu aja di mana saja Pak ya, ikut kan, diaudit juga ya. Ya, jadi kan biasanya bahan bakunya diambil dari satu tempat yang sama. Maka satu tempat saja yang kita sertifikasi dan sertifikat halal nanti berlaku untuk setiap booth. Contoh kemarin rumah makan Sindang Reret, ya, itu ada beberapa cabang, tapi yang disertifikasi satu tempat saja. Berlaku nanti untuk semua cabang. Cabang-cabang yang lain. Begitu. Ya. Semoga cukup paham Ibu Santi dengan jawaban tadi. Ibu Syanti terima kasih. Dari Pak William, saya sudah pernah punya sertifikat halal untuk usaha saya, tapi sekarang sudah habis masa berlakunya. Bagaimana cara memperbarui sertifikat halalnya? Oke, jadi Pak, caranya seperti tadi Pak. Jadi untuk proses tadi itu untuk pembaruan, untuk baru itu sama seperti itu Pak. Bedanya untuk pembaruan nanti Bapak tinggal dilampirkan saja sertifikat halal yang lamanya. Untuk proses yang lainnya itu hampir sama. Termasuk bahan baku juga nanti didaftarkan lagi. Karena mungkin aja bahan bakunya ada yang berubah begitu. Jadi yang membedakan adalah lampirkan sertifikat halal yang lama. Begitu. Nah ini juga mungkin sedikit pengembangan dari apa yang tadi Pak William tanyakan nih Pak. Supaya mungkin Bapak Ibu juga lebih paham. Apabila sertifikat halal itu belum habis masa berlakunya, apakah sebaiknya kita perpanjang untuk periode berikutnya? Misalkan ini 4 tahun Pak ya. Di 3 tahun 10 bulan, kan sudah mau habis nih Pak 2 bulan lagi. Jadi apakah kita tinggal meneruskan memperbarui saja atau seperti SIM Pak? Jadi kalau sudah expired, bikin SIM tuh kalau sudah kadaluarsa kita mulai lagi prosesnya dari nol lagi. Baiknya memang seperti itu. Beberapa bulan sebelum sertifikat halal kita berakhir, kita sudah memulai untuk mengurus pembaruannya.
Oke, apakah dengan itu akan jadi lebih singkat waktunya? Sebenarnya sama saja. Sama saja. Sama saja. Oke. Ya. Yang membedakan ketika kita lewat waktunya, ya mungkin nanti produk kita mungkin akan tertahan di tidak bisa beredar dulu, atau misalkan tadinya kita masuk ke toko itu ke gerai tertentu. Misalkan akhirnya karena ini habis ditahan dulu begitu. Menghindari itu baiknya beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulan lah sebelum habis sudah di buru-buru kita perpanjang ya Pak ya izinnya ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Pak William juga terima kasih pertanyaan tadi. Dari Pak Albert Kadarusman. Apa yang dimaksudkan dengan identitas penyelia halal atau supervisor halal yang di dalamnya terdapat penetapan penyelia dan sertifikat pelatihan penyelia? Oke, jadi penyelia halal tadi saya sempat singgung di awal tentang penyelia halal ini. Ketika di perusahaan yang lingkupnya besar gitu ya, skalanya menengah ke atas begitu, itu biasanya diurus oleh beberapa orang. Ini namanya tim manajemen halal begitu. Nah, penyelia halal itu ya tim manajemen halal ini penyelia halal begitu. Nah, ini nanti di SK-kan oleh pimpinan perusahaan. Oh, penyelianya. Penyelia halal yang tadi Bapak sampaikan ya. Betul, di SK-kan. Nah, SK itu yang dikasih ke kita. Ya. Bahwa si A sebagai penyelia halal di perusahaan saya. Nah, ketika misalkan skala usahanya tidak terlalu besar, maka pemilik bisa merangkap sebagai penyelia halal. Maka yang dilampirkan ke kita bukan SK, tetapi CV-nya, CV penyelia halal. Nah, mengenai penyelia halal, memang ini ada pelatihan khusus sebenarnya Pak. Jadi sebelum pandemi ini ada khusus penyelia halal, pelatihan penyelia halal. Kami pun mengadakan. Tapi karena sekarang masih pandemi, nah kita menstop pelatihan itu. Tadinya ada trainingnya Pak? Tadinya ada training. LPPOM juga mengadakan training, tapi saat ini juga sama menstop pelatihan itu. Baik, terima kasih Pak Albert. Berikutnya dari Ibu Siuyin. Apakah produk makanan, misalnya snack atau makanan ringan, harus ada sertifikat halal dan nomor PIRT? Dan pertanyaan berikutnya, apakah pengurusan nomor PIRT bisa dilakukan di badan ini, mungkin di Satgas Halal Jawa Barat? Ya. PIRT tidak bisa dilakukan di kami, karena itu sudah ranahnya dari Dinkes kalau tidak salah, Dinkes di kabupaten kota masing-masing untuk PIRT ini. Jadi PIRT tidak bisa diproses di kami, dan kami pun tidak mensyaratkan harus ada PIRT. Oh, jadi kalau halal sih tidak ada urusan dengan izin lainnya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu punya PIRT, boleh dilampirkan sebagai salah satu aspek legal izin usahanya yang kita terima. Jadi tadi ya PIRT, SIUP, NIB itu adalah aspek legal yang harus ada minimal satu begitu. Jadi kalau mau mengurus minimal ada satu itu langsung bisa. Kata saya tadi disampaikan tidak punya PIRT NIB boleh dengan hanya surat keterangan dari kelurahan begitu. Seperti itu. Saking simpelnya proses. Saking simpelnya. Tapi memang ini sangat sederhana ya. Ini menarik sekali. Begitu. Nah, ini terima kasih Ibu Siuyin, ini dari Ibu Norma. Ini mungkin Ibu Norma yang tadi ya sudah menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari beliau nih. Sejauh mana sertifikasi halal Indonesia diakui oleh luar negeri? Sertifikasi halal kita sangat diakui oleh luar negeri. Sangat diakui. Apalagi sekarang logonya berbeda, Pak. Sertifikat halal kita ini logonya berbeda, logonya Garuda. Pak. Kalau dulu kan halal yang diterbitkan oleh MUI. Saat ini sertifikat halal ini diterbitkan oleh BPJPH, dalam hal ini oleh pemerintah begitu ya. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oh, oke. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi JPH. Oke. Nanti ditandatangani oleh kepala badan. Kepala badan BPJPH di Jakarta. Dan itu berlaku di Indonesia dan luar negeri. Begitu. Wah, ini jadi jangan khawatir Ibu Norma diakui. Sama seperti mungkin juga kalau ada ingredients atau bahan atau bumbu tertentu yang sudah tersertifikasi halal dari luar juga oleh kita diakui ya Pak?
Diakui. Oke. Jadi bahan-bahan dari luar, lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri itu diakui di kita. Ketika ada Bapak dan Ibu punya produk, bahannya dari luar yang sudah ada sertifikat halal, aman. Bisa terus dilanjutkan. Siap. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sangat menarik rupanya ya. Mungkin bayangan Bapak Ibu sebelum ikut di pembicaraan atau perbincangan saat ini, Bapak Ibu berpikir ini kita menyangkut hal-hal yang sangat syariat. Ternyata, oh dalam prakteknya ini kepentingan bersama ternyata ya Pak ya. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang muslim, tapi untuk seluruh dunia usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan mungkin akan menimbulkan rasa percaya terhadap produk ya, yang disebutnya brand trust-nya itu ya Pak ya. Lantas ada rasa pede juga dari konsumen ya Pak ya. Jadi konsumen juga nggak ragu-ragu nih kalau mau apa ya. Nah Pak, mau tanya juga nih Pak. Kan tadi aspek untuk audit. Kan Bapak bilang nih dari hulu sampai ke hilir. Saya tadi tertarik waktu Bapak bilang, oh ternyata sampai RPH-nya, rumah pemotongan hewannya harus mengikuti juga syariat dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk produk-produk yang kita belinya di pasar Pak, kan kita nggak tahu ya Pak, daging itu dipotongnya di RPH mana. Apakah sudah ada jaminan bahwa pasar, mau itu pasar modern atau pasar tradisional yang menjual daging, sudah juga memiliki atau mengurus sertifikat halal? Oke, nah ini yang menarik Pak, di sertifikasi halal ini. Ya. Kita harus memastikan semua produk ini punya sertifikat halal. Ya. Termasuk daging. Daging yang kita gunakan itu wajib hukumnya untuk daging ada sertifikat halal Pak. Ini jadi akhirnya menarik karena produsen-produsen daging di pasar dia akan berlomba. Sekarang sudah mulai Pak. Ya. Banyak ternyata yang meminta, konsumen saya meminta sertifikat halal. Dari si penjual dari si pembeli itu. Ya, akhirnya penjual ini dia banyak yang ke kami Pak. Ya. Di Ciroyom ini sekarang sudah bakso yang kayak gitu Pak udah mulai Pak. Artinya yang mintanya ini penjualnya Pak ya? Betul. Oke. Akhirnya penjualnya itu aware terhadap, oh ternyata pembeli ini sekarang pada nanya sertifikat halal. Karena di proses sertifikasi halal Pak, bahan ini harus punya sertifikat halal, terutama daging. Daging. Daging sapi, daging ayam, itu harus ada Pak. Yang tidak harus itu ikan. Jadi ikan secara syariat Islam, bangkainya itu halal. Bangkai ikan itu halal. Oh, saya baru tahu itu. Iya. Iya. Jadi ketika ikan laut atau semua jenis ikan? Ikan laut, ikan tawar. Oh, oke. Nah, tetapi ketika dia sudah berubah bentuk, contoh jadi bakso ikan. Nah, ini wajib harus ada sertifikat halal. Mentahnya sih oke. Mentahnya oke. Tapi begitu sudah diolah harus tersertifikasi. Seperti itu. Karena bakso ikan kan ada bahan-bahan, ada terigunya, ada penyedapnya dan sebagainya. Begitu. Jadi prinsipnya adalah semua bahan yang kita gunakan harus ada sertifikat halalnya, kecuali ikan dan sayuran. Wortel, kangkung. Itu pun sama kan Pak, sayuran mentah. Sayuran mentah. Yang belum diolah ya Pak ya? Betul. Tapi ketika udah berubah bentuk jadi acar, jadi capcay, jadi capcay. Sudah beda lagi. Jadi siapa tahu udah beda lagi. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Wah ini Bapak kayaknya senang Chinese food ya. Jadi kalau sudah bentuknya berbeda, nah itu harus ada. Iya, jangan lupa Bapak Ibu ini sekali lagi kalau perlu bantuan untuk mengurus sertifikat halal untuk produk Bapak Ibu, jangan lupa kami bersedia membantu Bapak Ibu. Perhimpunan Inti Jabar selalu ada untuk Anda semua di 0815463000. Hubungi Pak Adi Kurniadi. Nanti mungkin nomornya akan di-share juga di screen. Nah, Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau tadi kita bilang rumah potong hewan ya Pak ya, kita udah lihat, oh nggak sederhana loh Pak ya, kayak gitu. Kalau kita lihat, wah apalagi kalau yang udah kita belinya, waduh, kalau di pasar yang modern mungkin ya ada kemasannya juga ya Pak ya. Saya pernah lihat juga di situ. Tapi kalau di pasar tradisional kan mungkin belum serapi itu sistemnya Pak. Kalau produk lain Pak, misalnya sekarang gini. Kalau kita berbicara mengenai supermarket yang memiliki halal corner dan non halal corner. Bangunannya sama kan Pak? Artinya tidak terpisah, tapi sudutnya yang berbeda. Nah, bagaimana pandangan dari Satgas Halal Jawa Barat
melihat bahwa nggak mungkin kan satu sejauh mana. Biasanya ada di sektor yang jual daging tuh ada yang non halal corner atau makanan itu ada yang non halal corner. Gimana tuh Pak? Itu memang ada di aturannya Pak. Iya. Jadi tidak harus sampai berkilo-kilo. Boleh di situ, tetapi dikasih penyekat bukan informasi yang jelas. Iya. Bahwa di sini adalah non halal corner. Yang sebelah sini adalah halal. Halal ya. Jadi tempat-tempat pembelanjaan yang besar kita bisa melihat. Ya. Jadi yang halalnya di sebelah sini, yang non halalnya sebelah sananya. Itu boleh, secara aturan dibolehkan. Ya. Asal ada informasi yang jelas. Contoh di kemasan, misalkan ada kemasan yang non halal. Nah itu wajib ada dijelaskan di situnya bahwa barang ini mengandung unsur babi atau mengandung unsur yang tidak halal. Begitu. Itu harus jelas tertera di setiap produknya. Ya. Dan dipisahkan dari pojokan yang halal, begitu Pak. Itu sudah ada aturannya, begitu. Dan memang di beberapa tempat itu yang juga salah satu objek pemeriksaan kami, gitu, memastikan bahwa tidak nyatu begitu Pak antara tempat ataupun prosesnya. Misalkan di pojok sini ada daging babi, gitu ya. Nah, bisa dipastikan bahwa alur sampai daging babinya ke situ itu tidak tercampur dengan alur daging yang halal. Alur pergerakan. Oke. Ya. Jadi lewat pintu yang berbeda, lewat petugas yang berbeda. Cukup fair ya Pak ya? Ya, ya, betul. Seperti itu. Nah itu pun Bapak Ibu mungkin bisa lihat di supermarket modern ya, di pasar-pasar modern sudah seperti itu. Pak, bagaimana dengan daging? Misalnya kita bilang begini Pak, Bapak Ibu sangat paham bahwa semua kita sudah pernah coba steak. Nah, atau kita coba makanan-makanan tertentu yang secara syariat Islam itu boleh kita konsumsi, tapi cara binatang itu diternakan, dalam tanda kutip mengalami metode penyiksaan. Misalnya si sapinya dilumpuhkan, kandangnya dibuat pas sekali dengan postur si sapi supaya dagingnya empuk, tidak banyak otot karena dia tidak banyak bergerak. Atau bebek yang hatinya, maksudnya yang livernya, bebek itu selama masih hidup, angsa itu selama masih hidup dikasih makanan kolesterol tinggi. Supaya livernya membengkak, itu jadi masakan yang enak sekali. Itu halal nggak? Jadi selama dia, contoh sapi saja. Ya. Sapi itu titik kritis kehalalannya itu ketika pemotongan. Sebelumnya tidak? Sebelumnya tidak. Oke. Dalam syariat Islam ada halal dan toyib. Halalan, toyiban. Ya. Halal dan baik. Nah, kategori yang tadi itu masuknya ke situ Pak. Ke toyibnya itu. Toyib. Toyibnya. Jadi bukan lagu Bang Toyib nih Pak? Bukan Bang Toyib. Nah, ke baiknya itu. Ya, ya. Jadi kita dianjurkan mengkonsumsi barang halal dan baik. Dan baik. Baik ini salah satunya proses sebelumnya. Proses pemeliharaannya dilakukan dengan baik gitu ya. Tidak menyiksa binatang tersebut. Begitu. Halal dan toyib. Halal dan baik. Begitu. Nah, halal ini titik kritis itu ada pas ketika pemotongan. Di rumah potong hewan yang ada saat ini, yang kami sering datangin, itu biasanya memang tidak langsung dipotong. Sapi hidup langsung dipotong, tidak. Tapi ada proses pemingsanan dulu. Ya. Oh, dipingsankan dulu. Dipingsankan dulu. Ya, nah, betul. Jadi secara syariat binatang pingsan disembelih itu halal, Pak. Oh. Itu boleh. Boleh. Begitu. Asal tidak sampai mati. Ya. Begitu. Ya. Jadi ketika dipingsankan, ya biasanya ada semacam alat gitu ditempelkan ke sini, Pak. Ya. Ya. Ketika ditempelkan langsung itu kan pakai arus listrik. Listrik ya. Ya. Ada ukurannya. Sapi itu langsung jatuh, tidak mati, tapi dia pingsan itu Pak. Nah, si penyembelih langsung dia melakukan pemotongan. Itu halal Pak. Nah, ketika pas pemingsanan itu sampai menyebabkan dia mati, dagingnya itu haram. Walaupun tujuan awalnya dipingsankan, tapi kebablasan nih ya. Kebablasan. Begitu. Biasanya di rumah potong hewan yang besar itu ada pengecekan setelah penyembelihan. Ya. Pertama dia biasanya melihat kepalanya si sapinya Pak. Jadi kalau kepalanya dari proses pemingsanan tadi menimbulkan retakan,
itu biasanya daging itu langsung dipisahkan menjadi daging tidak halal. Oh, oke. Berarti itu bisa dipastikan bahwa si sapi ini mati sebelum disembelih. Sampai segitunya ya Pak? Sampai segitunya Pak. Ada quality control yang dia khusus nanganin itu Pak. Ya, ada di Cianjur salah satu RPH yang standarnya udah internasional Pak. Iya. Dia sampai setelah itu dia buka ininya, dia lihat apakah ada pergeseran tulang, tengkoraknya, atau bahkan ada retakan. Kalau sudah ada retakan, dia pasti langsung kategorikan bahwa daging ini tidak halal. Tidak dibuang Pak, tapi dia jual ke tempat-tempat yang tidak mensyaratkan ada halal. Langsung dia pisahkan dengan produk yang halal. Tidak jaminan, artinya selama sapi, asal sapi aja, enggak ya Pak ya, ternyata ada prosedur lain juga yang dilihat. Pas penyembelihan, kita juga untuk penyembelihnya ada Pak, sertifikasi itunya Pak. Algojo-nya nih. Juru sembelih hewan sembelihnya, ada itu pelatihannya, ada sertifikasinya Pak. Ada sertifikat juru sembelih hewan itu. Iya. Namanya Juleha, juru sembelih hewan. Begitu. Jadi itu disertifikasi. Ya, disertifikasi. Dia harus benar-benar karena hukum di syariat itu satu hewan ya harus satu ucapan. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu harus dia ucapkan dan minimal terdengar oleh dia. Dia lupa saja, jadi haram itu. Dia lupa saja atau dia ngelamun gitu ya. Atau bahkan ada Pak yang kita sempat ada akhirnya ini juga si penyembelihnya supaya dia berani Pak, dia minum dulu Pak. Alkohol. Khamar. Jelas itu tidak ada ucapan itu. Jadi itu ada beberapa dan sudah ditindak, sudah diedukasi dan sekarang sudah tidak dan diawasi sangat ketat sekali di RPH tersebut. Saya tidak akan menyebutkan di mana, begitu. Itu sudah diawasi dan sangat ketat dan itu sekarang sudah baik. Di Bandung sudah banyak Pak RPH yang sudah terstandar, sudah ada sertifikat halal. RPH yang punya Kota Bandung yang di Ciroyom dengan Cirangrang itu sudah disertifikasi halal, itu sudah oke. Dagingnya sudah menyebar hampir di seluruh pasar-pasar yang ada di kita, bahkan sudah keluar. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir untuk mencari produk-produk halal daging gitu. RPU Rumah Potong Unggas sudah banyak gitu ya, sudah di Bandung Raya juga sudah begitu banyak. Itu juga sama, RPU juga sama Pak. Gitu. Biasanya untuk industri yang besar begitu ya, ayamnya itu pasti dipingsankan dulu, setelah itu dia dipotong manual Pak. Ada RPH Pak, Rumah Potong Hewan. Ada RPU. Selama pandemik ini ada RPG Pak, Rumah Potong Gaji. Menyebar di semua. Kalau itu nggak perlu sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu kita lihat juga satu tinjauan yang sama sekali mungkin untuk sebagian besar dari kita ada di luar perkiraan kita selama ini. Ya, tentang kehalalan dari sebuah produk. Saya mau tanya lagi nih Pak, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain. Apakah unsur higienik atau sanitasi dari sebuah proses, misalnya kita bilang makanan ya Pak ya, juga merupakan satu parameter mutlak yang dilihat dalam pengurusan atau proses sertifikasi halal. Misalnya sekarang bilang, oke lah semuanya sesuai syariat, tapi ternyata barang tersebut atau daging tersebut diberi boraks atau formalin atau ternyata tidak higienik tempat pengolahannya, dapurnya kotor. Apakah itu juga termasuk penilaian nanti Pak, pas audit. Jadi pas audit itu nanti salah satu yang dinilai adalah tempat usahanya, tempat produksinya, dapurnya, alatnya, airnya, semua Pak. Semua dicek begitu. Ya. Ketika memang dia punya daging yang halal, tetapi menggunakan alat yang tidak baik gitu ya. Tadi dicampur dengan bahan-bahan yang tidak baik, ya itu akhirnya mengurangi kehalalan tersebut. Dan nanti pasti akan berpengaruh terhadap hasilnya begitu, hasil dari audit begitu. Artinya kalau halal udah pasti sehat. Sudah pasti baik, Pak. Mantap. Pak, kita kembali ke beberapa pertanyaan. Ini adalah sesi penutup dari perbincangan malam hari ini. Bagaimana dari Ibu Heni, selamat malam Bu Heni, bagaimana cara memperoleh sertifikat halal untuk produk makanan import?
Oke. Gimana tuh Pak? Beberapa kemarin ada ke kami distributor di Indonesia yang mengurus halal untuk produk bahan dari luar negeri. Begitu. Ya. Kami belum menemukan ada produsen dari luar negeri yang mensertifikasi halalnya langsung, karena itu ranahnya udah ke pusat Pak. Jadi ketika ada produsen dari luar untuk mensertifikasi barang luar itu ke BPJPH pusat langsung di Jakarta. Baik. Kantornya di Kementerian Agama di lapangan Banteng. Itu langsung ke sana. Itu untuk yang impor Pak ya? Impor. Ya. Kemarin yang ke kami itu dari distributornya. Distributornya datang, dia punya produk dari luar, tapi katanya Pak ini pengen saya sertifikasi di sini, boleh. Silakan. Begitu ya. Selama produk tersebut belum tersertifikasi halal dari negara asal. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Dari Bapak atau Ibu Q. Selamat malam. Saya mau bertanya jenis jasa apa saja yang harus mengantongi sertifikat halal? Oke. Jadi ini untuk jasa ada di slide berapa itu? Di slide 23. Jasa ini ada dari penyembelihan, ya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan. Nah ini yang di pendistribusian, penjualan, penyajian. Ini untuk kategorinya masuk kategori jasa. Misalkan Bapak dan Ibu punya pengemasan begitu. Biasanya untuk snack nih, snack yang bal-balan itu. Nah, ini kan mungkin dia udah punya sertifikat halal. Tetapi Bapak dan Ibu ingin mempunyai produk baru, tapi ngambilnya dari situ. Jadi hanya mengemasi saja gitu. Nah, ini termasuk kategorinya jasa pengemasan. Begitu. Ini cukup banyak ya Pak ya? Banyak, Kita lihat sekarang ini ada 7 bidang jasa 7 bidang jasa. Penjualan, penyajian, pendistribusian, penyimpanan, gitu. Pengolahan, penyembelihan. Begitu. Ini untuk kategori jasa. Selanjutnya terima kasih tadi untuk Bapak atau Ibu Q. Untuk Ibu, nah ini kebetulan sama dari Ibu Heni juga. Ya. Apakah semua bahan yang digunakan diharuskan memiliki sertifikat halal sebelum pengajuan sertifikasi halal produk jadi? Jadi produk pendukungnya Pak, ingredients-nya bahannya, ya. Ya bahannya. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa untuk produk daging, olahan daging, itu wajib ada sertifikat halal, termasuk bahan-bahan pendukungnya, minyaknya, garamnya, penyedapnya, itu harus ada sertifikat halal. Ya. Harus ada. Yang tidak harus itu sayuran, ikan, ya, itu tidak harus. Untuk produk-produk garam yang sebenarnya garam banyak beredar di masyarakat atau misalkan terigu yang sudah dijual umum begitu, Bapak dan Ibu tinggal mencari saja nomor sertifikat halalnya. Ini ada situsnya ya, halal. Sebentar saya. Iya benar juga Pak ya, karena kan banyak juga ingredients yang dari pabrik-pabrik yang sudah besar sekali ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini halalmui.org. Nah di situ bisa dilihat, kita bisa mengecek produk yang kita gunakan. Misalkan terigu, jenis terigu yang kita gunakan, tinggal dicari aja di situ nama produknya apa, ya. Tinggal diklik cari, nanti akan muncul nomor sertifikat halalnya. Nah kita bisa men-screenshot itu. Nanti untuk dimasukkan ke beberapa instrumen yang diperlukan. Ya, memastikan bahwa bahan bakunya pun sudah tersertifikasi. Ya, terima kasih Ibu Heni. Dari Ibu Sianti. Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi saya pikir ini cukup bagus nih Pak. Apakah untuk mencetak lambang halal di kemasan memerlukan izin lagi? Karena memang kalau zaman dulu kan Pak, tinggal ada apa aksara Arab tuh ya, halal gitu kan. Nah, boleh nggak tuh Pak? Ada kejadian kemarin Pak, terbaru kita dapat kasus di Cipatik Pak, di Cipatik sana. Jadi ada pabrik yang menempelkan halal tetapi dia tidak mengurus halal. Jadi hanya ngambil dari ini tempelkan. Itu bermasalah di hukum. Kalau itu kan mungkin mengambil logo halal. Tapi kalau sekarang hanya kan zaman dulu tuh banyak tulisan halal yang bahasa Arab. Itu pun nggak boleh Pak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh dicantumkan. Jadi kita jangan asal nempel yang halal itu. Karena kemarin ada kejadian Bapak di sana. Ibu ya. Kami jadi saksi juga gitu. Karena memang di kami belum terdaftar. Akhirnya dia masuk ke ranah hukum gitu. Oke, gitu. Jadi jangan gitu. Kalau belum terdaftar mending nggak usah tempel apa-apa. Iya. Kecuali nih Bapak Ibu dapat uang bukan hasil melanggar hukum, boleh dah itu uang distempel. Boleh itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini lebih ke arah
sesuatu yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Seketat apa sih pengawasan dari produk-produk yang sudah menjalan atau memperoleh sertifikat halal? Oke, jadi kami memang secara periodik akan melakukan pemeriksaan, pengecekan untuk barang-barang yang beredar di masyarakat. Khususnya yang makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik ini. Kami memang badan ini masih sangat muda. Di provinsi juga belum ada lembaganya begitu, jadi hanya mengadakan satgas-satgas daerah. Nah, ke depan memang pengawasan ini akan lebih ketat dan kita kerjasama dengan berbagai pihak, Pak, berbagai dinas begitu ke depan. Nah, yang sudah diawali memang kita baru hanya lingkup kota-kota yang di kota besar saja, Pak, di Bandung begitu, karena keterbatasan juga dari sumber daya manusia yang ada di kita. Tapi secara bertahap pengawasannya akan terus kita tingkatkan. Kaitannya untuk menjamin kehalalan produk dan juga akhirnya melindungi konsumen yang ada di kita. Begitu, Pak. Luar biasa. Bapak Ibu, percakapan di kesempatan ini saya pikir cukup menarik dan cukup membuka wawasan kita. Setidaknya kita jadi lebih memahami hal ihwal yang berkaitan dengan sertifikasi halal, di mana produk-produk yang tersertifikat halal dilihat dari tinjauan umum. Walaupun tetap sertifikat halal tentunya berdasarkan syarat-syarat yang ada dalam syariat agama Islam. Dan kita bisa memetik beberapa poin dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful. Pertama, tidak ada yang terlalu rumit dalam pengurusan sertifikat halal. Kedua, jangan khawatir. Sertifikat halal bukan hanya untuk kepentingan saudara-saudara muslim kita, tapi juga untuk kepentingan Bapak Ibu, baik muslim maupun non-muslim yang ada dari sisi produsen atau jalur distribusi sebuah produk sampai kepada konsumen. Untuk memastikan bahwa produk Bapak Ibu bisa menjangkau pasar market yang jauh lebih luas. Dan yang terakhir, jangan lupa apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ingin tahu informasi yang lebih jauh lagi atau memiliki kebutuhan untuk mengurus sertifikat halal atas produk yang Bapak Ibu miliki, Anda bisa menghubungi kami di 081546300000 dengan Bapak Adi Kurniadi. Beliau akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang sertifikasi halal. Tentunya untuk Bapak Ibu yang ada di sekitaran Jawa Barat. Tapi di luar Jawa Barat pun kami welcome. Mungkin bisa dibantu nanti oleh Pak Saiful diurus ke kanwil terdekat dari domisili Bapak Ibu yang mungkin di luar Jawa Barat. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan secara online ya untuk Pak Saiful nih. Pak, terima kasih nih Pak ya. Keren banget nih Pak. Banyak pencerahan, banyak informasi baru. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu atau ada informasi yang tidak tersampaikan secara komprehensif atau mungkin ada pertanyaan, usulan, pendapat yang belum kami bacakan. Semuanya karena kami semata-mata terbatas oleh waktu. Kita bertemu lagi hari Selasa depan di jam yang sama. Jangan lupa pantengin terus channel Inti Jabar di YouTube. Ada juga live-nya atau ada juga nanti resume dari setiap perbincangan hari Selasa. Dan sekali lagi, kita sama-sama berharap kita semua dalam keadaan yang sehat tentunya dan sejahtera pastinya. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan.